Saat ini saya berada di Cepuri Parangkusumo, yang mana di dalam bangunan tersebut ada sebuah batu yang dinamakan batu cinta atau Selo Gilang, di mana batu tersebut diyakini oleh warga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya sebagai tempat pertemuan Kanjeng Ratu Laut Selatan bersama Panembahan Senopati di zaman dahulu kala. Sehingga sampai saat ini tempat tersebut sering diziarahi ataupun dibuat tempat berdoa oleh sebagian besar warga Yogyakarta dan sekitarnya pada malam-malam seperti saat ini, yaitu malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon. Demikian Adi Prasetyo dari Yogyakarta melaporkan. Dua buah batu yang ada di dalam Cepuri Parangkusumo diyakini sebagai tempat bertemunya Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati pendiri dinasti Mataram dengan penguasa Laut Selatan yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Batu berukuran cukup besar yang diberi nama Selo Gilang yang dikeramatkan oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya juga dikenal dengan sebutan batu cinta. Adanya sejarah tersebut, tempat ini akhirnya sering digunakan sebagai tempat tujuan wisata religi bagi para peziarah terutama di malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Di sekitar kawasan ini, ada banyak penjual bunga tabur, dupa dan kemenyan maupun perlengkapan sesaji bagi peziarah yang tidak membawa perlengkapan dari rumah. Ada mitos, di Cepuri Parangkusumo yang dikelilingi tembok itu tempat di mana Panembahan Senopati bertapa dengan Kanjeng Ratu Kidul yang kemudian terjadi kontrak politik antara keduanya yang kemudian diteruskan oleh raja-raja dinasti Mataram terutama Kesultanan Yogyakarta sampai sekarang. Dari informasi yang dihimpun bahwa Cepuri Parangkusumo ini dipercaya sebagai pintu gerbang menuju Keraton Laut Kidul. Dua buah batu hitam itu dipercaya sebagai tempat duduk bertemunya Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Batu Gilang yang berada di sisi utara adalah tempat duduk Panembahan Senopati. Sedangkan batu Gilang satunya lagi yang lebih kecil berada di selatannya adalah tempat duduk Ratu Kidul. Para peziarah yang datang ke tempat ini biasanya untuk berdoa atau tirakat, setelah itu mereka kemudian menaburkan bunga setaman di kedua batu tersebut. Sejak puluhan tahun, pada tiap malam Jumat Kliwon juga digelar selamatan dan pentas wayang kulit. Adanya keramaian ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang aneka rupa sehingga di sekitar kawasan tersebut nampak seperti pasar malam. Setelah membacakan doa di Cepuri dilanjutkan dengan melarung berbagai sesaji ke pinggir pantai Parangkusumo bagi sebagian peziarah, namun kebanyakan para peziarah biasanya cukup berdoa atau tirakat di Cepuri saja. Selain Cepuri Parangkusumo, di sebelah utara terdapat hamparan batu karang berwarna kecoklatan yang memanjang seperti ular raksasa. Batu tersebut dulunya adalah aliran magma dari perut bumi yang sudah mengeras dan kini disebut Cepuri Parang Anom. Adi Prasetyo dari Yogyakarta melaporkan.